cho đội tuyển Việt Nam. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol tunggal Egy Maulana Fikri amankan 3 poin di kandang. Duel Timnas Indonesia melawan Vietnam baru saja digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Skuad Garuda berhasil mengamankan 3 poin berarti lewat gol tunggal Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Setelah tampil cukup mengecewakan di babak pertama karena selalu diserang Vietnam, permainan Timnas Indonesia membaik di babak kedua. Sejumlah pergantian pemain yang dilakukan Sintayong mengubah jalannya pertandingan malam ini. Di sisi lain, dua debutan Timnas Indonesia juga tampil baik di laga ini. Hanya Nathan yang mungkin perlu adaptasi lagi. Namun secara performa, Nathan tampil cukup baik. Sementara untuk JIJ, dia tampil sangat baik. Ketenangannya menjaga pertahanan skuad Garuda patut diapresiasi. Apalagi ini merupakan kali pertama bermain untuk Indonesia. Bahkan dia tak tergantikan dan bermain full di laga kali ini. Pelatih Vietnam Philip Trosser angkat bicara mengenai Timnas Indonesia yang kini dihuni banyak pemain naturalisasi. Pada kesempatan kali ini, Sintayong memang memanggil 8 pemain naturalisasi untuk menatap lanjutan putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam. Mereka adalah Nathan Joaon, JIJ, Justin Hubner, Tom Hey, Mark Locke, Ipar Jenner, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Menurut Philip Trosser, kehadiran pemain naturalisasi bisa menjadi alternatif dalam meningkatkan level sepak bola. Saya pikir ini tentang masalah bagaimana mengembangkan setiap sistem sepak bola. Sulit bagi saya untuk menjawab pertanyaan menarik ini secara akurat. Berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa cara untuk mengembangkan sistem sepak bola di dalam negeri dengan mengimpor pemain asing, ujar Philip Trosser. Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah merasakan dampak positifnya. Beberapa waktu lalu, Timnas Indonesia untuk kali pertama lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Selain itu, pemain yang berstatus abroad juga turut membantu level tim nasional Indonesia. Di Timnas Indonesia sendiri, ada beberapa pemain yang berkarir di luar negeri, di antaranya Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Chairus Margono resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengikuti proses pengambilan sumpah di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada Kamis pagi tadi. Kiper klub Liga Yunani Panathinaikos B itu menjalani proses sumpah WNI ini bersama sang ayah Johan Margono dan staf ahli Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamdan Hamedan. Chairus tidak menjalani naturalisasi pada proses ini. Kiper bertinggi 190 cm itu hanya tinggal diberikan status sebagai WNI karena telah memiliki kartu tanda penduduk Indonesia. Tetapi ketika ingin mendapatkan paspor, pengajuannya ditolak. Hal ini terjadi karena status WNI Chairus Margono masih tertunda. Dia belum menentukan kewarganegaraan setelah melewati batas usia maksimal yaitu 21 tahun karena menjadi anak yang memiliki darah campuran dan lahir di luar negeri. Setelah menyelesaikan proses pengambilan sumpah WNI, Chairus membuka peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong. Dia bakal bersaing melawan Hernando Ari, Nadeo Argawinata, hingga kiper kelahiran Belanda Martin Paes yang segera dinaturalisasi. Masih berusia 22 tahun, Chairus juga berpeluang memperkuat Timnas Indonesia pada Piala Asia U23 di Qatar yang berlangsung 15 April mendatang. Tom Hey sangat antusias bertemu dengan teman lamanya yaitu Sandy Walsh di Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, saat ini Tom Hey sudah resmi menjadi WNI. PSSI mengebut prosesnya agar gelandang SC Heerenveen ini secepatnya membela skuad Garuda. Menariknya, di Timnas Indonesia ada satu pemain seperjuangan Tom Hey. Ia adalah Sandy Walsh yang lebih dulu memperkuat tim Merah Putih. Bahkan ketika main bersama, khususnya di Belanda U17, Sandy dan Hey berhasil menjadi juara Piala Eropa U17 2012. Mereka mengalahkan Jerman yang juga diisi oleh pemain potensial. Senang bertemu dengannya lagi, dan kami banyak bercerita pada saat kami muda. Kami sering bermain bersama, jadi senang bertemu dia lagi. Saya ingat beberapa di saat menjuarai Piala Eropa U17, saya bersama dengan Sandy di tim itu, ujar Tom Hey. Kini, Sandy Walsh dan Tom Hey akan saling bahu-membahu untuk Timnas Indonesia. Namun, reuni keduanya di laga resmi harus tertunda sebentar.
PSSI sedang mengejar syarat agar Tom Hei bisa tampil dalam pertemuan kedua melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia yang dijadwalkan pada 26 Maret 2024 mendatang. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner bongkar alasan mengapa memilih Cerezo Osaka sebagai klub barunya. Ia mengaku sampai menolak banyak klub Eropa karena merasa cocok dengan tim asal Jepang itu. Justin Hubner akan berada di Liga Jepang sampai akhir musim 2024. Ia merapat ke Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari klubnya Wolverhampton Wanderers. Bersama Wolves, Justin Hubner memang lebih banyak tampil di tim usia muda meski sudah terdaftar di skuad utama. Namun demi jam terbang yang lebih baik, klub memutuskan meminjamkannya. Nah, dalam proses pencarian sekolah untuk Justin Hubner, ada sejumlah tim yang berminat. Ada dari Eropa termasuk Asia seperti Cerezo Osaka. Butuh waktu bagi pemain 20 tahun itu memutuskan klub barunya. Setelah dipelajari lebih jauh, Cerezo Osaka cocok untuknya mengembangkan kemampuannya. Setelah Piala Asia 2023 kemarin, saya mendapatkan banyak pilihan dari klub-klub lain di Eropa dan Asia termasuk Cerezo Osaka. Saya telah melakukan penelitian kepada semua klub yang tertarik kepada saya. Pada akhirnya, saya sangat tertarik untuk pergi ke Cerezo Osaka. Saya sangat senang ketika mendapatkan tawaran dari Cerezo Osaka, dan sekarang saya sangat senang bergabung bersama tim ini, ujar Justin Hubner. Seperti yang diketahui, Ragnar Oratmangun resmi menjadi warga negara Indonesia dan tinggal menunggu waktu untuk debut bersama timnas Indonesia. Kepastian tersebut usai pemain 26 tahun tersebut mengucap sumpah WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta pada Senin kemarin. Kehadiran Ragnar Oratmangun menjadi berkah bagi timnas Indonesia, khususnya di lini depan. Pasalnya, Ragnar Oratmangun tampil untuk tim kasta tertinggi Liga Belanda Fortuna Sittard. Ragnar jadi pilihan utama Fortuna Sittard musim ini. Sejauh ini, Ragnar main 21 kali di Liga Belanda dan mencatat 1 assist. Catatan tersebut tentu bakal memanaskan persaingan untuk tempat utama di lini depan timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun jadi pemain serba bisa di lini depan. Posisi utamanya sendiri adalah pemain sayap, tetapi dia juga mampu menguasai posisi striker dan gelandang serang. Ragnar Oratmangun harus bersaing dengan beberapa nama yang sudah menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Saat ini timnas Indonesia diisi oleh nama-nama beken seperti Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. 6 nama tersebut menjadi andalan utama timnas Indonesia saat ini. Meski begitu, Rafael Struijk tak gentar dengan hadirnya penyerang 26 tahun tersebut. Rafael Struijk mengaku bahwa kehadiran Oratmangun sangat bagus untuk timnas Indonesia. Kehadirannya dapat meningkatkan kualitas lini depan timnas Indonesia. Rafael Struijk berkomitmen untuk kerja keras usai masuknya nama Ragnar Oratmangun. Penyerang 20 tahun tersebut ingin tampil maksimal di 3 posisi. Saya pikir itu sangat bagus karena kami membutuhkan kualitas di tim, dan jika tim memiliki kualitas, maka tim akan lebih baik. Saya pikir itu sangat baik untuk timnas Indonesia. Ya, saya bisa bermain di posisi sayap kiri, striker, sayap kanan. Saya tidak terlalu memikirkan, tapi saya lebih memilih bermain sebagai sayap kiri. Tapi saya bisa bermain dimanapun pelatih meletakkan saya. Saya akan memberikan 100%, ujar Rafael Struijk. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety.